Ini merupakan salah satu upacara adat, sebuah ritual selamatan dengan cara gelutan. Sedekah bumi ini merupakan salah satu upacara adat, sebuah ritual yang dilaksanakan di desa-desa dengan harapan ada permohonan doa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan bumi seisinya di daerah itu. Jadi di sedekah bumi di Jepara ini banyak ragam, masing-masing daerah ini corak tradisinya berbeda, dan itu juga mengambil dari cerita rakyat yang ada. Contoh Perang Obor. Perang Obor ini mengambil cerita dari cerita rakyat, yaitu Kyai Babatan. Zaman kuno niku kan zaman gung liwang-liwung, ora akeh penduduk kaya saiki. Nah, di waktu semono iku sing paling akeh kewane iku Dusun Tegal Sambi iku sing duwe kewan akeh iku Mbah Kyai Babatan. Duwe kewan semono akeh iku duwe pangon antara jenenge Mbah Gemblong iku. Kurang luwe wong ancen ngene kewan akeh kan ancen kesel utawa jenuh. Yang jenuh kan tinggal golek-golek pakanan, antarane ya nawu utawa lunga mek iwak ring sawah, ring kalen ngono kuwi. Lala iku kewane ora dirumati, terus sebagian ana sing lara. Dari semono kaya pikirane lagi Babatan, wah saiki ora tak ajar ngono. Tak ajar beneran ajarane iku nganggo geni iku mau, nganggo tumper kan tumper iku merupakan obor. Ki ngajar ngono ajak-ajakan nganggo obor saking kewan saking kagite. Saking wedine go mbludak kewan iku mau bubar. Jadi sing bubar sanalika kewan iku urung waras. Dari situlah muncul Perang Obor. Dari Perang Obor itu dengan harapan suatu simbol bahwa itu adalah tolak bala untuk mengusir mara bahaya, sehingga di desa tersebut menjadi makmur karena bahaya-bahaya pada ternak, pada perikanan, pada perdagangan dan sebagainya sudah tidak ada. Rangkaian Perang Obor di Tegal Sambi itu ya semula pertama dimulai dari selamatan di tempatnya makam para leluhur. Ya dimulai dari makam Mbah Tegal sampai Mbah Gemblong, Mbah Doro Manis, Mbah Kyai Babatan, Mbah Sorogaten, dan seterusnya sampai ya terakhir nanti di makam Mbah Kyai Rofi'i di masjid itu terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim.
hari hanya itu memang pagi itu penyembelihan itu kerbau, terus penyiapan sajen-sajen yang nanti ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan, biasanya seperti itu. Tapi pemilihan kerbaunya itu memang harus ada kriteria tertentu yang wajib dipenuhi. Satu itu kerbune masih perjaka. Perjaka artinya ya memang belum pernah kawin, masih bujangan istilahnya kan gitu. Yang kedua tidak boleh cacat, yang murni. Terus yang ketiga belum pernah dibuat untuk bajak sawah, belum pernah untuk diajak kerja di sawah gitu istilahnya gitu. Pak Selamat. Bagikan Pak. Bagikan. Dalam penyembelihan pertama itu memang yang diambil biasanya itu darah, itu paling satu wadah untuk nanti disimpan. Terus bagian kecil dari bagian-bagian tubuh istilahnya dari daging atau jeroan atau yang lain hanya sedikit-sedikit nanti dikumpulkan untuk selamatan sajen itu nanti. Ini kok kono kok ya, Bang? Itu nanti kan sekitar sore ya, itu kan habis asar lah. Itu obor-obor itu nanti dari pembuatannya terus ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya sekitar perempatan itu ke arah barat, timur, selatan, utara, itu dikasih semua dari 4 penjuru perempatan itu. Api pertama itu memang selamatan pertama memang dimulai dari rumahnya Pak Inggi. Jadi arahan pertama ya diarak itu ada 2 pusaka itu dibawa dari rumahnya Pak Inggi ke tengah perempatan, namanya pusaka gendir itu yang dibawa itu. Ada 2 jenis yang dikawal sama bayan leger itu. Di Tegal Sambi kan ada istilah bayan leger itu. Ada 2 orang yang ngawal seperti itu, terus nanti sama Pak Inggi sama perangkat yang lain ke tengah perempatan, terus di situ dipimpin doa sama yang disepukan di sini ya Pak kami tua itu biasanya kan, itu yang mendoakan semoga nanti selamat. Terus nanti penyalaan api pertama dimulai dari perempatan di situ. Ini adalah detik-detik penyulutan obor yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Jember, ditandai dimulainya perang obor di tahun 2000. Obor, sebuah tradisi masyarakat Jember dari sebuah desa yang bernama Tegal Sambi. Memang setiap kali ada perang obor pasti ada yang terluka, bukannya di situ kebal, enggak kebakar, enggak, tapi ya tetap istilahnya tetap yang namanya kecelakaan ada. Itu nanti ada ramuan tersendiri untuk mengobati, yaitu nanti habis selesai langsung kumpul ke tempatnya Pak Inggi untuk minta obat tersebut dioles-oles ke situ. Ramuan untuk
perang obor itu, yang obatnya itu hanya boleh dibuat oleh seorang istri dari kepala desa secara turun-temurun. Ramuannya itu adalah dari kembang-kembang yang setiap malam Jumat didoakan oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian baru setelah ada perang obor, kembang-kembang yang sudah didoakan tadi dikumpulkan jadi satu, dicampur dengan minyak kelapa yang asli. Baru setelah selesai perang obor, dengan izin Allah, minyak beserta ramuan tadi diobatkan ke orang-orang yang setelah perang obor tadi. Penggunaan minyak kelapa dalam penanganan luka bakar memang secara medis dapat menyembuhkan luka bakar tersebut. Dan berdasarkan penelitian yang ada, minyak kelapa dapat mempercepat penyembuhan luka karena minyak kelapa itu mengandung asam laurat, di mana asam laurat ini bersifat antimikroba dengan cara melakukan membran bakteri berupa lipid, sehingga kekebalan bakteri akan terganggu dan pada akhirnya bakteri tersebut akan inaktif atau mati. Selain karena asam laurat, minyak juga dapat memberikan atau meningkatkan kelembapan kulit yang terluka. Dari perang obor yang dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya, ini ada nilai-nilai positif, ada kearifan lokal yang bisa kita petik di dalamnya. Di antaranya adalah nilai-nilai spiritual, di mana manusia betul-betul menyadari bahwa kita hidup ini ada pencipta, dan disitulah ada kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan. Yang kedua, hubungan manusia dan manusia. Di situ ada kerukunan antara masyarakat satu dengan yang lain, antara keluarga satu dengan yang lain, yaitu saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk kumpul bersama melaksanakan suatu kegiatan. Ya memang sebetulnya kebu itu kan hanya istilahnya perlambang dari orang yang bodoh, termasuk hewan yang bodoh itu kan disimpulkan kan berjenis kebu yang terkenal males sama bodoh itu. Jadi makanya di Tegal Sambi itu kalau bisa memang orang sepuh dulu memang maunya warganya itu tetap pinter, jadi jangan bodoh kayak kebu. Makanya kebodohan harus disembelih dari pagi. Berikutnya juga ada rasa saling menghargai antar warga, di mana dengan latar belakang berbeda, dengan ekonomi berbeda, dengan pembawaan ubur rampi yang berbeda, mereka bisa saling memahami, saling menghargai, sehingga ada wujud satu kesatuan di antara mereka. Sebetulnya makna dari inti dari obor-obor itu kan memang wujud dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah kita terima dari Yang Kuasa, khususnya yang warga yang ada di Desa Tegal Sambi. Misalnya pada saat itu kan yang ada di sana itu pesta panen. Nah, biasanya memang dulu itu memang obor-oboran kan dilaksanakan setelah panen. Jadi wujud kita sangat gembira, kita memberikan doa-doa kepada para leluhur dulu yang telah memperjuangkan desa. Jadi kirim doa, cuman orang dulu kirimnya pakai stasiun itu, cuman sekarang kan sudah ada perkembangan doa bisa.
Di sisi lain, di situ juga ada nilai ekonomis juga bagi masyarakat, di mana dengan adanya sedekah bumi, ini ada masyarakat luar daerah dan datang ke sana. Di situ masyarakat bisa membeli makanan di daerah itu dan sebagainya. Di samping ada nilai-nilai pariwisata. Jadi masyarakat berdatangan, senang, sehari itu melupakan kepenatan hidup yang susah dan sebagainya, dia akan melupakan. Jadi situ mereka merasa senang, merasa gembira bersama-sama. Itu nilai-nilai yang bisa dipetik dari sedekah bumi itu. Kesulitan yang dihadapi panitia sampai saat ini tuh yang satu masalah di anggaran biaya. Jelas biaya itu setiap tahun ada kenaikan untuk beli kerbau itu sendiri. Harga kerbau, harga daging setiap tahun naik. Jadi anggaran di situ tetap nambah biaya untuk kenaikan harga kerbau tersebut. Yang kedua, sekarang untuk obor juga membutuhkan biaya karena dulunya obor itu kan diwajibkan dari desa itu bagi yang warga yang punya sawah atau sapi atau kebo, setiap satu hewan itu kan harus store obor 4 gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada kan mencari bahan tersebut ke luar daerah. Masalahnya di Tegal Sambai sendiri sudah tidak ada pohon kelapa. Ya, inilah sebuah budaya di mana budaya itu akan berkembang, tetap statis atau bahkan hilang. Ini tergantung pada masyarakat. Masyarakat di sekitar budaya itu berada. Maka dalam hal ini untuk mempertahankan budaya itu, kami setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu mengumpulkan mereka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka menjaga eksistensi dari budaya itu. Jadi itulah realita yang ada dari kami untuk ngomong mereka agar bisa tetap lestari, berkembang, dan sesuai dengan harapan. Menurut hitungan Jawa, sebenarnya pelaksanaan dari sedekah bumi perang obor-obor itu dilaksanakan setiap 2 kali panen dan biasanya harus pada hari Senin Pahing. Jadi untuk bulannya itu sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara pada bulan Mei sebenarnya. Karena pada dasarnya pada bulan Mei itu sudah ditetapkan menjadi bulan rutin pelaksanaan obor-obor, karena itu akan mempermudah mengagendakan wisatawan untuk tahu kalau perang obor-obor itu pada bulan Mei. Harapan kita melalui kegiatan ini, pendokumentasian ini, kami bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada Biro Jasa Wisata, kepada para hotel, untuk bisa mengoptimalkan kegiatan ini dan akhirnya bisa menarik wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jepara ini. Ya, kalau bisa sih itu memang apabila ada sedekah bumi mungkin tahun depan, itu ya kalau bisa pelaksanaannya sesuai dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara yang telah menetapkan bulan Mei sebagai bulan perang obor gitu.
Harapan untuk warga untuk perang obor di Tegal Sambi memang tetap harus ada. Itu memang termasuk ciri khas Tegal Sambi memang diobore. Tapi nanti kalau sudah tidak ada, nanti kan Tegal Sambi sendiri tidak punya kebanggaan. Obor, sebuah tradisi masyarakat Jepara dari sebuah desa yang bernama Tegal Sambi. Cerita ini cukup melegenda di masyarakat Jepara bumi tercinta. Bahkan dalam pagelaran yang sama pernah mendapatkan piagam dari Mori. Dikisahkan konon pasang latu-latu dari obor yang diperangkan bisa mengusir energi negatif yang ada di alam ini, dan itu mudah-mudahan yang terjadi pula di Jepara bumi tercinta.